kecil di Kabupaten Sambas, hiduplah sebuah keluarga kecil. Keluarga ini sudah tidak lengkap karena sang ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dengan meninggalnya sang ayah, dengan otomatis keluarga ini hidup miskin dan melarat. Sang ayah hanya bisa menemani sang anak saat masih bayi. Dan setelah itu, sang ayah pun sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi, sang ayah tidak bisa menemani sang anak tumbuh besar. Keluarga kecil ini yang hanya terdiri dari seorang ibu dan anak adalah keluarga yang sangat miskin. Bahkan paling miskin di desa itu. Saking miskinnya keluarga ini, orang sampai tidak menganggap keberadaan mereka dan mengucilkan mereka. Ibunya hanya bekerja sebagai pencari kayu bakar untuk menghidupi keluarganya. Suatu hari, orang yang paling kaya di kampung itu mengadakan selamatan. Dan kita tahu, jika orang kaya mengadakan selamatan, pasti seluruh warga kampung akan diundang. Setelah mendengar cerita itu, sang anak merasa ingin sekali pergi ke acara itu. Karena seumur hidupnya, dia tidak pernah pergi ke acara seperti itu. Aku tidak pernah pergi ke acara seperti itu, Mak. Mak, apakah kita diundang di acara itu, Mak? Tahu ya, coba kalau bertanya orang yang ada di situ. Mana ada Mak yang mau memberitahu kita? Aku kan tahu. Oh, kalau begitu biarlah saja yang bertanya. Pergilah ibunya itu ke rumah tetangganya. Apakah aku diundang di acara itu? Tak tahu ya, sepertinya tidak ada. Aku cuma diundang orang yang memang ada di sini. Rasa kesal dan benci ibunya menyeruak. Kemudian sadarlah dia bahwa mungkin dia adalah orang yang paling miskin di desa itu. Kemudian diberitahukanlah kepada si anak jika keluarganya tidak diundang. Akan tetapi anaknya ingin sekali seperti orang yang dapat makan enak. Kemudian nekatlah sang anak jika harus pergi ke acara itu. Mak, aku harus pergi ke acara itu, apapun yang terjadi. Tibalah hari acara itu. Orang kaya tadi membuat taruh. Taruh adalah tempat orang kaya dan terhormat berkumpul, seperti kiai, kepala kampung, dan sebagainya. Pokoknya orang kaya dan terhormat yang datang. Ketika acara dimulai, berdatangan orang sekampung. Melihat itu, sang anak pun pergi juga. Dandanlah sang anak. Ketika sampai di Taruh, sang anak pun ditahan oleh sang penjaga Taruh. Hei, ada apa kamu sini? Kamu itu tidak diundang. Hah? Aduh! Merasa diperlakukan seperti itu, sang anak pun pulang ke rumahnya dan memberitahu apa yang terjadi di acara tersebut kepada ibunya. Kemudian ibunya pun menyuruhnya untuk mengulanginya. Pergilah si anak ke acara itu lagi. Dan untuk kedua kalinya, anak tersebut kembali diusir oleh sang penjaga Taruh. Pulanglah sang anak dan kembali memberitahu apa yang terjadi di acara tersebut. Kemudian ibunya pun menyuruhnya mandi sampai. Coba kamu pergi ke acara itu lagi. Dan sebelum kamu pergi ke acara itu lagi, kamu harus mandi sampai
Mungkin saja badanmu masih bau, jadi orang tidak ingin kau hadir di acara itu. Tanpa berpikir panjang, anak itu pun mandi sampai bersih. Setelah mandi, sang anak pun kembali pergi ke acara itu lagi. Dan untuk ketiga kalinya, anak tersebut kembali diusir oleh sang penjaga tahu. Dengan hati yang sedih, dia pun pulang dan memberitahu apa yang dia alami di acara tadi. Ibunya yang mendengar cerita anaknya tersebut menjadi geram terhadap sang penjaga tahu kepada anaknya. Kemudian timbullah niat jahat sang ibu. Oh, kalau begitu caranya orang dengan kami juga bisa berbuat jahat dengan orang. Kalau begitu kamu dandani kucing kita ini dengan memakai baju dengannya, sehingga menjadi kucing yang benar-benar bagus. Kemudian kita bawa kucing ini ke acara orang kaya tadi. Pergilah sang anak dan ibu ke taruh tadi. Ketika sampai di taruh, mereka pun melemparkan kucing yang sudah dibelah-belah seperti manusia tadi. Karena lucunya sang anak dan ibu, semua orang di taruh tersebut tertawa terbahak-bahak. Ha ha. Kemudian kucing itu berlari ke pinggir, tidak terarah. Lalu orang mengira jika kucing tersebut sedang menari. Semakin besarlah ketawa mereka itu. Ha ha. Ketika orang di taruh sedang menertawakan kucing tersebut, tiba-tiba petir menyambar ke taruh tersebut. Ah! Dengan seketika taruh beserta orang yang ada di taruh tersebut pun berubah menjadi batu. Namun sang anak dan ibu tidak berubah menjadi batu. Karena sang anak dan ibu bersembunyi di balik batang bambu dekat taruh tersebut. Sekarang batu tersebut terdapat di Kampung Dau, Kecamatan Galuh, Kabupaten Sambas. Hingga saat ini, jika orang mendengar sambaran petir, orang di sekitar pasti akan menyaksikan batang bambu. Menurut mereka, jika dua batang bambu digeserkan, dapat menangkal sambaran petir. Pesan moral dari cerita ini adalah tidak boleh merendahkan orang lain atau sombong. Karena yang merendahkan orang lain dan sombong akan mendapatkan karma yang setimpal. Sekian dari cerita saya dan semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dadah!